Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan? Kembali lagi dengan saya David dalam Saat Teduh GPD Mahanaim Tegal edisi hari ini. Sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat kasih setiamu selalu baru setiap hari dalam kehidupan kami. Kami boleh diberi kesempatan lagi untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, biar firman-Mu dapat memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul Kasih Sayang Allah kepada Umat-Nya. Ini berbicara kasih sayang Tuhan kepada umat-Nya. Ini dibuktikan kepada umat pilihan Allah, umat Israel, umat kesayangan Allah. Ketika mereka ada di Mesir, Allah ingin membawa mereka menuju ke tanah Kanaan. Dan bukti kasih setia Tuhan kepada umatnya Israel, kita boleh melihat bahwa dalam tekanan, dalam penderitaan, dalam kesesakan, mereka berseru kepada Tuhan. Dan Allah melihat mereka, Allah mendengar mereka, serta Allah memperhatikan umatnya. Itu dapat kita lihat dalam Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Di ayat 23 katakan seperti ini. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Jadi mereka berseru kepada Tuhan dan Allah mendengar seruan mereka. Seruan mereka sampai kepada Allah. Di ayat yang ke-24, Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ayat yang ke-25, maka Allah melihat mereka dan memperhatikan mereka. Jadi ketika mereka berseru kepada Tuhan, mereka meminta tolong di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah penderitaan mereka ketika ada di Mesir. Allah mendengar mereka, Allah melihat, Allah memperhatikan, Allah mengingat mereka. Allah mengingat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah sangat mengasihi mereka, Allah sangat menyayangi umatnya Israel. Dan itu bukti kasih sayang Tuhan kepada umatnya. Dia selalu mendengar, selalu melihat, dan selalu memperhatikan setiap seruan-seruan yang kita naikkan ke depan Tuhan. Dalam Yeremia pasal 23 ayat 24, sana dikatakan, sekiranya ada orang yang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat? Demikianlah firman Tuhan. Tidak aku memenuhi langit dan bumi, demikianlah firman Tuhan. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada yang terluput dalam pemandangan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan melihat kita. Tuhan memperhatikan kita. Dan ketika kita berseru kepadanya, Dia mendengar kita. Dan ada satu kisah dalam kebenaran firman Tuhan juga ketika dia dalam kesesakan, ketika dia dalam masalah yang besar, dia berseru kepada Tuhan dan kasih setia Tuhan, kasih sayang Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Allah melihat, Allah mendengar, dan Allah memperhatikan dia, dan Allah menjawab setiap seruan doanya. Itu dalam Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Ini Yesaya datang menyampaikan kabar kepada Raja Hizkia bahwa dia akan mati. Dan tentu mendengar kabar yang tidak baik ini, Hizkia sangat merasa sedih, ya, sangat ketakutan. Tetapi apa yang Hizkia lakukan? Di ayat yang kedua, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Respon Hizkia saat itu ketika dia mendengar perkataan Nabi Yesaya kepada Hizkia bahwa dia akan mati, dia datang berseru kepada Tuhan, dia datang berdoa kepada Tuhan. Dan di ayat yang ketiga, ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Jadi dia datang berseru kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dia menangis di hadapan Tuhan. Dan di ayat yang keempat, Allah melihat, Allah mendengar, dan Allah memperhatikan dia.
Ini bukti kasih sayang Tuhan kepada Raja Hizkia. Di ayat yang keempat, maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya. Tuhan berkata kepada Yesaya, ayat yang kelima, pergilah katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Jadi Allah mendengar, Allah melihat dan Allah memperhatikan setiap seruan doa dari Raja Hizkia, dan Allah memperpanjang umur Raja Hizkia. Dan itu bukti kasih sayang Tuhan kepada umatnya, kepada anak-anak yang berseru memanggil namanya. Dan dalam 1 Petrus pasal 3 yang ke-12 bahwa sebab mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada mereka yang meminta tolong, tetapi wajahnya menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi ketika kita berseru kepada Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada siapa? Kepada orang-orang benar yang memanggil nama Tuhan dan yang selalu berseru kepada Tuhan. Tetapi ingat bahwa ia menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan pada saat ini kita boleh belajar bahwa kita sangat memiliki keyakinan bahwa siapa orang-orang benar itu akan diperhatikan, akan dilihat oleh Tuhan, akan disayangi oleh Tuhan. Kita semua orang-orang yang telah dibenarkan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita semua adalah umat yang sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi oleh karena kasih-Nya, karena kebaikan, karena kemurahan-Nya, Ia menyucikan kita sehingga kita dibenarkan. Kita dibenarkan bukan karena kita berbuat baik, bukan karena usaha kita, tetapi kita dibenarkan dalam Roma pasal 5 yang pertama, kita yang telah dibenarkan karena iman. Kita dibenarkan karena kita percaya kepada Yesus. Kemudian kesimpulan kebenaran firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa apapun keadaan saat ini, keadaan kondisi keluargamu yang mengalami kesulitan, mungkin engkau sedang bergumul dengan mencari pekerjaan, mungkin kau sedang sakit, mungkin kau sedang bergumul dengan keluarga, mungkin kau sedang bergumul dengan usahamu, mungkin kita sedang bergumul dengan banyak hal. Mungkin kita sedang dalam keadaan tekanan, kita dalam berbeban berat, tetapi firman Tuhan ingatkan, kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dia Allah yang melihat kita, mendengar kita, dan memperhatikan kita. Dia akan segera menjawab setiap seruan-seruan doa kita, asalkan kita tetap hidup benar, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami punya Allah yang sangat-sangat mengasihi kami. Allah yang selalu memperhatikan kami. Setiap seruan-seruan kami percaya Engkau akan menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Bagi manusia itu sangat mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kami percaya mujizat-Mu tidak pernah berubah dari dahulu kemarin, hari ini sampai selama-lamanya. Itu yang akan dinyatakan terus bagi umat-umat yang hidup kudus berkenan di hadapan-Mu. Sempurnakanlah doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Over the mountains and the seas, your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healing set me free.